penanaman nilai-nilai kepada anak gitu. Nah, ini bisa menjadi sebuah filter agar kedepannya anak-anak itu tidak mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak sehat gitu, artinya yang menggunakan narkoba. Kalau peran-peran di luar, banyak sekarang kita ngelihat perempuan-perempuan yang melakukan aksi-aksi sosial lewat LSM gitu. Dan ini kan semuanya bisa juga, misalnya salah satu LSM itu kan untuk membantu perempuan yang kita tahu menggunakan narkoba. Dan biasanya kalau kita sudah merasakan kenikmatan dari peran kita sebagai perempuan, artinya kita sudah bisa melakukan hal-hal yang kira-kira kita rasakan bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, seperti achievement itu tadi. Kayak tidak ada ruang untuk narkoba bisa memberikan sebuah kenikmatan buat perempuan. Gitu. Kan orang pasti pakai narkoba, pasti prosesnya tetap diawali dengan experimental use. Jadi kalau seseorang sudah merasa fulfilled gitu, atau sudah merasa terpenuhi gitu apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya, pasti tidak ada ruang untuk narkoba itu. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Setiani dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, kesadaran masyarakat Indonesia bahwa rokok merupakan gerbang dari narkoba masih sangat kurang. Meningkatnya jumlah perokok aktif di Indonesia seiring dengan tingginya jumlah korban di Indonesia yang meninggal dunia akibat rokok di setiap tahunnya. Cukup miris memang. Dari 100% perokok aktif di Indonesia, 4,5%-nya adalah wanita. Hal inilah yang mengundang keprihatinan beberapa wanita Indonesia yang tergabung dalam komunitas Wanita Tanpa Tembakau Indonesia. Bagaimanakah perjuangan komunitas ini dalam membebaskan wanita Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba? Mengatasi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga focal point pemerintah sesuai amanat undang-undang perlu didukung oleh segenap lapisan masyarakat termasuk perempuan. Berbagai cara dapat dilakukan masyarakat dalam mengatasi persoalan narkoba sesuai kemampuannya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok wanita ini. Komunitas Wanita Indonesia Tanpa Tembakau atau WITT. Bila merujuk pada referensi tentang berbagai jenis narkoba, rokok ternyata masuk dalam kategori sebagai narkotika. Zatnya yang mengandung berbagai racun dan sifatnya yang adiktif sama bahayanya dengan jenis narkoba lainnya. Bahkan rokok disinyalir sebagai pencetus atau gerbang awal bagi seseorang untuk mengkonsumsi narkoba lainnya. Berangkat dari kesadaran itulah beberapa perempuan di Jakarta yang terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi mendirikan sebuah komunitas Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Didirikan oleh berbagai tokoh perempuan Indonesia tahun 1995, komunitas ini melakukan berbagai aktivitas mensosialisasikan akan bahaya merokok kepada publik. Yang jelas rokok itu adalah pintu gerbang narkoba. Karena 99% narkoba itu adalah perokok. Jadi artinya kedekatannya sangat dekat karena di dalam satu batang rokok apabila dinyalakan itu ada 4.000 bahan kimia dengan 3 komponen utama. Salah satunya selain tar yang bisa menghidupkan atau menggerakkan sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Kemudian karbon monoksida yang kedua itu untuk mengentalkan darah. Kalau kita merokok jadi kental darahnya sehingga membawa oksigen ke paru-parunya berkurang.
Yang ketiga itu mengandung zat nikotin yang membuat orang ketagihan. Orang akhirnya karena mengandung zat adiksi atau membuat orang ketagihan, itu yang salah satunya sangat bahaya. Mengapa dikatakan bahwa ini adalah pintu gerbang narkoba? Kami sudah lama kerjasama dengan BNN. Kegiatan WTT kita kalau penyuluhan ke SD, sekolah-sekolah ataupun kemanapun, kita selalu membawa salah satu dari BNN ataupun BNP, tergantung daerahnya. Kemudian begitu juga BNN. BNN kalau ada kegiatan minta WTT juga memberikan satu penceramahan atau pencerahan bahwa ternyata asal mula narkoba itu mulai dari rokok. Jadi memang ini satu satu badan yang tidak boleh dipisahkan, karena bagaimanapun rokok itu adalah pintu gerbangnya narkoba. Target dari kami adalah kita sesuai dengan Pemda DKI 2015 Jakarta harus bebas dari rokok, karena Jakarta adalah kota bisnis, ibu kota negara, kota dagang, semua pusat ada di sini. Jadi ibu kotanya harus lebih bersih. Kita optimis Indonesia akan menjadi lebih sehat, tetapi WTT tidak bisa bergerak sendiri karena Indonesia satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Daerah-daerah atau negara-negara lain sudah menandatangani, Indonesia belum. Dan Indonesia juga belum punya undang-undang tentang pengendalian tembakau. Jadi oleh sebab itu nggak heran kalau ada perusahaan asing yang membeli perusahaan rokok di Indonesia, kemudian dia produksi lebih besar lagi di Indonesia. Dan yang cilaka 12-nya bahwa perusahaan-perusahaan rokok Indonesia yang mereka ekspor ke Singapura, ke Malaysia, mereka bisa menempelkan gambar-gambar di pack rokoknya akibat daripada penyakit daripada rokok. Tetapi di Indonesia sendiri mereka tidak melakukan. Saya menghimbau pemerintah untuk lebih fair lagi, harus ada undang-undang tentang pengendalian tembakau, harus meratifikasi FCTC, baru Indonesia bisa sehat. Para pemirsa, saya sebagai Ketua Wanita Indonesia Tanpa Tembakau sangat mengharapkan dan menghimbau untuk para wanita Indonesia, jadilah wanita yang bermanfaat, artinya sangat-sangat peduli terhadap kesehatan, yaitu marilah kita mulai hidup sehat tanpa merokok, ya. Kemudian kita juga harus melindungi generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sehat untuk wanita Indonesia. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dengan kelembutan dan kekuatan yang dimiliki, perempuan Indonesia diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang lebih baik. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Setiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.